Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirujo. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya menembus batas keadilan. Malam hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari seorang sahabat yang ada di Yogyakarta yang menyampaikan kepada saya bahwa beliau, saya katakan namanya Mawar ya, namanya Mawar menyampaikan kepada saya, "Bang, saya sudah berumah tangga dengan suami dan 2 orang anak. Namun dari semenjak pernikahan, suami tidak pernah memberikan nafkah sekalipun kepada saya maupun juga dengan anak-anak. Sehingga sayalah yang bekerja membanting tulang, bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya." Nah, pertanyaan berikutnya, karena situasi dan kondisi semacam itu ternyata tidak berubah hingga sampai usia pernikahannya kurang lebih 25 tahun. Ya, dia bekerja untuk memenuhi semuanya sementara suaminya hanya di rumah. Nah, pertanyaan dia, apakah saya bisa melakukan gugat cerai terhadap suami saya karena saya pernah meminta kepada suami untuk menceraikannya. Itu suami mengatakan tidak akan menceraikan sampai kapanpun. Baik, semoga ini bisa memberikan manfaat dalam diskusi kita pada malam hari ini. Pertama, bahwa perceraian bagaimanapun juga itu sesuatu yang halal, namun sesuatu yang dibenci oleh Allah. Namun demikian, bahwa kalau dirunut dilihat dari tujuan daripada pernikahan adalah untuk menyatukan dua hati, ya, menyatukan dua hati sehingga terjalin rasa cinta, kasih sayang dan juga bertanggung jawab. Ya, jadi bahwa pernikahan itu bisa menjadi satu jalan keluar untuk memecah daripada kebuntuan di dalam rumah tangga ketika cinta kasih tujuan daripada pernikahan itu tidak lagi tercapai untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu dalam pernikahan itu bukan hanya cinta dan kasih sayang saja, tetapi juga tanggung jawab. Dan tentu ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah diubah ya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pokok-pokok perkawinan. Nah, ada beberapa hal yang mendasar yang bisa diajukannya gugatan cerai dari seorang wanita ya atau seorang istri. Yang pertama adalah apabila seorang suami itu tidak memberikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Karena apa? Tanggung jawab seorang suami itu adalah berdasarkan undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan juga istrinya. Yang kedua, makna dari memberikan perlindungan itu tentu bukan hanya makna memberikan perlindungan saja, tetapi perlindungan itu berupa sandang, papan, dan juga pakaian. Tentu tidak harus mewah, sekemampuan, tetapi itu menjadi tanggung jawab mutlak dari seorang suami. Ya, jadi ketika kemudian apa yang disampaikan ditanyakan oleh ibu tadi, ya itu memang memenuhi juga daripada pemenuhan syarat-syarat atau unsur tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya demikian juga tanggung jawab istri untuk merawat rumah tangganya. Ya, nah ini sekelumit. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah seorang istri itu bisa mengajukan dalam gugatan cerai tersebut hak-hak yang lain, misalkan yang pertama misalkan nafkah iddah, ya nafkah yang diperoleh istri selama masa iddah selama 3 bulan misalkan.
Kemudian yang kedua adalah nafkah madiyah ya. Nafkah madiyah itu nafkah lampau. Nafkah misalkan selama pernikahan misalkan tidak diberikan nafkah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hadonah. Ya, hadonah ini adalah sesuai dengan kemampuan suami memberikan apabila misalkan ada anak-anaknya itu untuk menafkahi anaknya selama anak itu sampai dianggap dewasa. Nah, tetapi kalau saya melihat dari saya melihat dari apa yang sahabat saya sampaikan itu, sahabat saya dari Jogja itu, nampaknya suaminya tidak bekerja, ya sehingga hakim juga akan memutus dalam putusannya itu juga akan berdasarkan atas kondisi objektif. Kemudian bagaimana tentang hak asuh anak? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Pada prinsipnya anak itu adalah menjadi tanggung jawab baik suami maupun istri. Ya, menjadi tanggung jawab dalam pemeliharaan, kasih sayang, masa depannya ya. Itu oleh keduanya ya. Jadi bukan hanya kasih sayang tetapi juga nafkah. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada pertanyaan yang lebih apakah kemudian dasar-dasar dari alasan perceraian yang bisa dibenarkan kan gitu kan. Nah, ini tentu kita juga harus mengatur pada pasal 19 PP 91975 atau mengatur perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak ya berjudi, madat ya kan, yang sukar untuk disembuhkan ya. Nah, kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan rumah lebih dari 2 tahun. Nah, ini kan biasanya seorang suami membacakan selesai akad nikah ya, itu membacakan sigotale ya. Nah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih ya. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau KDRT ya, serang kita sih. Kemudian salah satu pihak mendapatkan cacat badan sehingga tidak mampu untuk memberikan layanan ya baik nafkah lahir maupun batin. Kemudian antara suami istri terus-menerus terjadinya perselisihan dan tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi ya dalam rumah tangganya. Ya, artinya memang ya terjadi percekcokan, terjadi percekcokan yang tidak kunjung selesai. Ya. Nah, kemudian suami melanggar talak ya. Jadi yang kalau yang saya sampaikan tadi psikotalit itu ya. Ada apabila suami begini yang itu sering dibacakan. Peralihan agama atau murtad, nah ini ya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pisah ranjang? Meskipun pisah ranjang itu sebenarnya tidak diatur ya. Tetapi ada SEMA nomor 4 tahun 2014, surat edaran Mahkamah Agung nomor 2014 ya. Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah atau broken ya, dengan indikator ini. Pertama, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil ya, artinya upaya perdamaian mungkin ya. Kemudian juga ya upaya perdamaian bisa di luar pernikahan, di luar pengadilan maupun juga pada saat melakukan gugatan ya. Dan biasanya di pengadilan agama itu melakukan yang disebut dengan mediasi. Yang kedua, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. Artinya tadi ada pertengkaran ya, ada perselisihan yang tidak kunjung selesai. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ya, artinya kalau sama yang disampaikan oleh sahabat saya tadi dari Jogja itu, ya suami tidak memberikan nafkah dari semenjak pernikahan ya. Telah terjadi pisah ranjang ya, tempat tinggal bersama. Ini menjadi indikasi kalau pisah ranjang itu kan berarti suasana hati, suasana batin sudah tidak bisa lagi disatukan kan gitu ya. Nah, dan hal lain sebagainya. Tetapi
itulah yang menjadi indikator-indikator sehingga majelis hakim kemudian dapat mengabulkan. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan dengan hak-hak anak? Hak-hak anak itu tentu ya seperti yang tadi saya sampaikan, hakikatnya menjadi tanggung jawab berdua, ya suami istri. Nah, namun demikian dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 105 ya, bahwa anak di bawah 12 tahun itu ya hak asuhnya diberikan kepada orang terdekat, dalam hal ini adalah ibu. Ya meskipun tidak membatasi ayah atau bapaknya itu untuk bertemu, ya, tetapi hak asuh, hak mendidik, hak merawat itu di bawah 12 tahun itu kalau menurut ini diberikan kepada ibu. Demikian juga ada pernah putusan, ini sebagai jurisprudensi aja. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 126 ya, PDT 2001, 28 Agustus 2003. Nah, ini sebagai jurisprudensi aja. Ya. Nah, bagaimana juga dengan gonogini yang tadi juga sudah disampaikan, dan ibu tadi mengatakan bahwa ya, semuanya atas nama suami. Ya, aneh juga. Yang kerja istri atas nama suami, ya tapi ya sudahlah, ya, itu kan memang adanya seperti itu. Nah, apakah dalam gonogini kemudian dibawa oleh suami? Tidak, ya tidak. Kalau bicara gonogini itu ya 50%, atau majelis hakim melihat ada satu ketentuan lain, ya kan. Nah, tentu semua itu harus disampaikan segala bukti-bukti itu di hadapan pengadilan. Nah, bagaimana untuk beracara berikutnya? Kita akan bahas